Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang penarik rezeki pusar angin. Kenapa ini disebut dengan disebut dengan penarik rezeki pusar angin? Karena ketika seorang meletakkan ini di dalam rumahnya, maka seakan-akan rumah itu akan menarik semua rezeki dari segala penjuru mata angin. Oleh sebab itu, maka amalan ini disebut dengan amalan penarik rezeki pusar angin. Apa yang saya sampaikan ini terdapat di dalam kitab Al-Awfaq pada halaman ke-32, di mana disebutkan di dalam kitab ini, man katab, barang siapa yang menulis ismahu ta'ala, nama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai 99 nama yang kita ketahui, yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Namun di sini hanya ditentukan man katab ismahu ta'ala al-basitoh, yaitu barang siapa yang menulis nama Allah subhanahu wa ta'ala al-basit, kemudian setelah ditulis wa yu'alliku fil bait, kemudian tulisan tadi digantung di rumah atau diletakkan di dalam rumah. Yang penting diletakkan di daerah atas, jangan di bawah. Kemudian ya'tihir rizquh, maka rezeki akan datang kepada orang yang memiliki rumah itu kulla yaumin, setiap hari. Artinya setiap hari itu rezeki akan datang. Wa huwa hadal wifquh, dan bentuknya seperti yang tertera di layar kaca ini. Sahabat-sahabat sekalian, itu adalah bentuk dari wifik pusar angin yang akan menarik rezeki dari segala arah mata angin, sehingga sahabat-sahabat sekalian ketika melakukannya, menulisnya dengan sempurna sesuai dengan tata cara yang akan saya sampaikan ini, maka akan mempunyai rezeki yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat, bagaimana caranya untuk tata cara penulisannya di sini? Maka sahabat-sahabat sekalian, lakukanlah cara penulisan ini di saat hari kelahirannya, yang dilakukan pada saat pertama di hari itu. Pada saat pertama di hari itu adalah jam 7. Jadi jam 7, dari jam 6 sampai jam 7. Jadi dari jam 6 sampai jam 7. Jadi lakukanlah ini di saat pertama. Jadi antara setengah 7 sampai jam 7. Itu lakukanlah sholat duha dulu. Jadi ini menggunakan jam WIB. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, kalau nanti menggunakan jam istiwa, dikhawatirkan belum masuk saatnya waktu duha. Maka gunakanlah jam istiwa antara jam setengah 7 sampai jam 7, lakukanlah sholat duha. Kemudian setelah melakukan sholat duha di hari kelahiran sahabat-sahabat sekalian, maka ambillah pensil dengan atau kolam atau pen dengan kertas untuk dipersiapkan ketika nanti sahabat-sahabat sekalian menulis wifik seperti yang tertera di layar kaca ini. Sahabat-sahabat sekalian, setelah melaksanakan sholat duha, maka sahabat-sahabat sekalian wiridkan istighfar sebanyak 100 kali, kemudian sholawat 100 kali. Setelah itu kalimatut tauhid la ilaha illallah 100 kali. Kemudian setelah itu berdoalah dengan doanya sholat duha. Baru setelah itu sahabat-sahabat sekalian bisa menulis wifik yang tertera di layar kaca ini. Dan tulisan ini ketika sahabat-sahabat sekalian menulisnya, maka
hendaklah sahabat-sahabat sekalian ketika menulis huruf-huruf yang berlobang, hendaklah harus berlobang dan tidak tertutup. Contohnya seperti to, ini adalah berlobang, maka tidak boleh tertutup. Kemudian setelah sahabat-sahabat sekalian menulisnya, dalam keadaan menulis itu mulai dari awal sampai selesai penulisan, itu sahabat-sahabat sekalian hendaklah tetap berada di sajadah sahabat-sahabat sekalian, sehingga masih dalam keadaan menghadap kiblat. Setelah itu setelah dilipat, maka sahabat-sahabat sekalian kemudian membungkusnya yang sekiranya tulisan tadi tidak gampang rusak. Baru setelah itu sahabat-sahabat setelah membungkusnya, sahabat-sahabat sekalian boleh keluar dari tempat persembahyangan atau keluar dari tempat persolatan, hingga sahabat-sahabat sekalian bisa menggantungnya di rumah sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat perlu diketahui bahwa wifik ini, yaitu wifik pusar angin ini, penarik rezeki pusar angin ini adalah tidak hanya bisa diletakkan di rumah saja, akan tetapi juga bisa digunakan sebagai penglarisan. Sehingga ketika sahabat-sahabat sekalian ada tukunya yang kurang pembeli, atau pembelinya ketika datang tidak jadi-jadi yang mau membeli, atau ketika sahabat-sahabat sekalian mempunyai tempat itu sepi dari seseorang yang mendatanginya, maka untuk meramaikannya, untuk membuat laku, untuk membuat supaya tempat sahabat-sahabat sekalian itu disukai oleh orang, maka gantungkan asma ini atau gantungkan wifik ini, yaitu wifik mendatangkan rezeki pusar angin ini, sehingga insya Allah dengan tata cara ini, maka tempat yang tadinya sepi atau jualan yang awalnya tidak laku, maka insya Allah barokahnya nama Allah Al-Baswit yang digantungkan di situ sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Aufat akan menjadi rami, akan banyak disukai oleh seseorang. Sahabat-sahabat, demikianlah yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.